Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini tentang Injil, di mana kita melihat tentang keinginan kita. Nah, saudara, teologi keinginan, itulah tema hari ini. Saya akan membacakan dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 1-2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Nah, saudara, kunci mengerti pertumbuhan iman kita tidak terletak pada apa yang kita tahu dan apa yang kita percaya. Nah, saudara, kita tahu banyak doktrin, kita tahu teologi ini, teologi itu. Tetapi saat menghadapi cobaan, konflik, respon kita itu hampir tidak pernah berkaitan dengan teologi ataupun doktrin yang kita percaya. Misalnya, kita tahu Tuhan itu berdaulat dan Tuhan memegang masa depan kita. Tetapi kita pas terancam kehilangan pekerjaan, kita sangat khawatir, kita stres seperti orang tidak kenal Tuhan. Nah, mudah tersinggung dan marah kepada orang-orang di rumah. Dan kadangkala kita kompromi dengan cara-cara yang curang. Gimana caranya mempertahankan pekerjaan kita? Nah, saudara, pertumbuhan iman tidak ditentukan oleh apa yang kita tahu atau yang kita percaya, tetapi apa yang kita inginkan. Nah, saudara, pertumbuhan iman tidak terletak dari apa yang kita tahu atau apa yang kita percaya, tetapi terletak kepada apa yang kita inginkan. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa keinginan kita sangat vital. Nah, kita perlu mengerti ini karena apa yang kita inginkan memaparkan hati kita. Kita tidak akan sungguh-sungguh menjadi cinta Tuhan sampai keinginan kita itu diubahkan, sampai kita haus dan lapar akan kebenaran. Nah, hanya setelah mengalami pergumulan pribadi dengan Tuhan. Sang pemazmur Asaf dalam Mazmur 73 mengerti bagaimana keinginan itu menyetir kehidupan manusia. Di dalam satu ayatnya itu dituliskan seperti ini: siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, inilah pergumulan Asaf, sang pemazmur itu, sampai pada kesimpulan yang paling utama dari keinginan manusia, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, kita akan melihat dengan singkat 5 prinsip tentang teologi keinginan. Pertama, keinginan adalah akar dari masalah pribadi antar pribadi. Misalnya seperti ini, keinginan untuk menjadi orang kaya membuat kita kerja keras. Kadang-kadang karena saking kerja kerasnya kita depresi, kita burn out, bahkan kita berbohong ataupun mencuri. Keinginan untuk berkuasa membuat orang itu menghalalkan segala cara, memfitnah, mengkhianati teman. Itulah sebabnya kita perlu mengenali mana dari 4 keinginan dasar manusia itu yang menjadi motivasi kita. Apakah kuasa, apakah penerimaan, apakah kenyamanan, ataupun kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah utamanya adalah di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Nah, karena keinginan tersebut menjadi masalah utama kita, konyol kalau kita berkata, wah, ini salah orang lain. Ini karena orang tua saya membesarkan saya secara keliru. Ini karena bos saya itu tidak manusiawi. Ini semua gara-gara pemerintah yang tidak becus. Nah, saudara, bukan itu masalahnya. Jadi, masalahnya adalah diri kita yang berdosa itu. Keinginan kita sudah dirusak oleh dosa. Nah, saudara, kita perlu mengubah keinginan ini. Nah, solusinya harus di luar dari diri kita.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keinginan kita itu jahat bukan karena jenisnya, tetapi karena kadarnya yang bermasalah. Nah, Alkitab tidak pernah melarang kita memiliki keinginan, karena segala hal yang baik di dunia ini diberikan Allah untuk kita nikmati lewat panca indera kita. Misalnya, keinginan untuk bebas secara finansial. Kita ingin rumah tangga kita itu rukun, aman, sejahtera. Kita punya anak-anak yang baik, yang taat. Kita ingin sukses dalam bisnis. Kita pengen jabatan tertentu dalam perusahaan. Itu semua sah dan baik. Namun, berbagai keinginan itu akan menjadi dosa ketika ia melampaui kadarnya. Ketika ia mau memerintah hidup kita dan menggeser Tuhan dalam hati kita. Nah, saudara, kalau kita mentuhankan keinginan kita, itulah sebabnya kita marah, kita bertengkar dengan siapapun atau karena apapun. Nah, saudara, kita perlu mengerti hal ini. Keinginan itu tidak masalah, tetapi ketika kadarnya melampaui batasnya, itu menjadi sumber masalah. Kemudian yang keempat, keinginan kita itu dipengaruhi oleh kedagingan, dunia, dan iblis. Nah, Yakobus juga memberitahukan kepada kita ada Trinitas yang tidak kudus, Unholy Trinity, yang berkolaborasi mempengaruhi keinginan kita. Nah, memang sebenarnya di dalam poin kedua itu kita disebutkan bahwa yang salah itu adalah diri kita, bukan di luar kita. Namun ada dua hal faktor eksternal yang terus mempengaruhi keinginan kita. Dua faktor eksternal itu adalah iblis dan dunia. Nah, masalah utama memang diri kita, kemudian dipengaruhi oleh iblis dan budaya dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, tiga hal ini, diri, dunia, dan iblis, itu bermain menjadikan keinginan kita itu menjadi Tuhan atas hati kita. Nah, seringkali orang berdosa itu bukan melulu karena memang dia sudah lahir begitu, bukan seperti itu. Atau keputusan pribadinya, dia orang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Atau masalah lingkungan, dia memang salah asuhan. Nah, kita perlu melihat kondisi itu secara holistik sesuai dengan terang Alkitab. Ada faktor dunia juga, ada faktor iblis juga bermain di sana. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Allah mengubah kita dengan mengubah orientasi keinginan kita. Nah, bukan dengan cara moral ataupun disiplin diri. Moralitas itu seringkali berkata seperti ini: kamu jangan ingin ini, jangan ingin itu, supaya kamu dapat menikmati keinginan yang lebih besar. Itu disiplin diri kan. Itu mengepus diri, melatih diri sedemikian rupa supaya mendapatkan keinginan yang lebih besar. Kamu akan dapat yang lebih besar lagi, luar biasa seperti itu. Nah, pendekatan ini hanya memperhamba kita kepada keinginan yang lebih spesifik, lebih signifikan. Juga bukan dengan pendekatan Buddha yang menghapus segala keinginan. Allah mengubah keinginan hati kita itu kembali kepada tempatnya, yaitu kepada Kristus itu sendiri. Seperti dari sebuah lirik lagu yang berkata demikian: pandanglah pada Yesus, oh pandanglah wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Nah, saudara, biarlah kita boleh mengerti akan keinginan kita, bahwa puncak keinginan manusia itu dipuaskan hanya di dalam Yesus saja. Yesus saja cukup, saudara. Tidak apa-apa, tidak dapat posisi yang penting, karena di dalam Kristus aku memiliki posisi yang penting. Aku orang yang berdosa yang sudah diampuni Allah. Sekarang Tuhan panggilku menjadi anak-anaknya, menjadi saksinya, menjadi dutanya bagi dunia ini, dimanapun saya berada. Tidak merasa aman dan nyaman? Ya nggak apa-apa, karena Kristus
memberikan keamanan dan kenyamanan yang sejati. Tidak dipuji atau tidak diterima, ya nggak apa-apa. Karena Kristus telah menerima dan menganggapku berharga ketika ia mati di kayu salib bagiku. Mazmur 37 ayat 4 berkata, "Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Artinya bukan Tuhan memberikan kita apa yang kita mau, seperti itu, materi, jabatan, kenikmatan, kuasa, dan sebagainya. Bukan. Tapi saat itu kita sungguh dapat menikmati Tuhan melebihi berkat-berkat-Nya. Maka keinginan kita akan diubahkan saat kita bersuka cita dalam Tuhan itu sendiri. Saat keinginan kita pada posisi yang semestinya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan mengingatkan kita terus tentang keinginan hati kita, supaya kita tidak terpaut akan dunia ini, sehingga kita tidak tertipu oleh godaan iblis, dan kita mengerti bahwa kita butuh Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa memuaskan keinginan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kadang-kadang kami bergumul dalam dunia ini. Kami ada masalah di dalam relasi kami. Tuhan, tolong kami melihat kembali apa sih yang kami inginkan. Biarlah Tuhan boleh menyelidiki hati kami, dan kami boleh kembali memandang Engkau ya Tuhan. Dan kami melihat isi dunia ini menjadi sirna. Semua godaan-godaannya menjadi fana. Dan kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingat Engkau. Dan Engkau telah sungguh sangat berharga bagi kami. Biarlah kami terus boleh menginginkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami cukup hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan permohonan kami. Demi nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.